Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih yang udah klik video ini. Dan jangan lupa kalian subscribe dulu dan share ke teman-teman kalian. Baiklah, saya di sini sebagai Suci Marpina, NIM TMPI 2022. Saya akan menjelaskan materi kami dari kelompok 3 yang berjudul Program Kerja dan Humas. Nah, jangan lupa guys, simak terus video ini karena kami akan menjelaskan poin-poin terpenting dari makalah kami. A few moments later. Nah, baiklah teman-teman, ini salah satu pengertian dari program kerja menurut para ahli yang kami ambil, yaitu Supranto tahun 2001. Di sini Supranto mengemukakan tentang pendapatnya mengenai program kerja adalah suatu rencana atau kegiatan yang disusun secara sistematis dan terstruktur untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Nah, jadi itu salah satu dari pendapat para ahli, yaitu Supranto, tentang mengenai apa itu pengertian dari program kerja. Nah, di sini teman-teman saya akan menjelaskan apa itu humas atau hubungan masyarakat. Humas atau hubungan masyarakat ini adalah bagian dari organisasi yang bertugas dalam komunikasi dan publik, baik berupa komunikasi satu arah ataupun komunikasi dua arah. Jadi humas ini sama dengan organisasi yang berhubungan dengan masyarakat dan juga tugasnya menjaga hubungan baik antar satu anggota dengan anggota yang lain. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, saya akan menjelaskan proses perencanaan program kerja. Jadi yang pertama itu kita harus mengidentifikasi kebutuhan atau masalah. Nah, yang kedua itu menetapkan tujuan. Yang ketiga, menganalisis situasi. Yang keempat, perumusan strategi. Yang kelima, pengembangan monitoring dan evaluasi. Yang keenam, mengembangkan rencana komunikasi. Dan yang ketujuh, penyusunan dokumen. Dan yang kedelapan, perencanaan program dan implementasi serta pengawasan. Jadi itu salah satu proses-proses yang harus kita lakukan terlebih dahulu untuk menentukan suatu program kerja. Oh, okay. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu house journal. House journal adalah publik internal yang dibuat dan didistribusikan oleh suatu organisasi kepada anggotanya, kepada karyawan atau pemangku kepentingan internal lainnya. Jadi teman-teman, house journal itu dibuat atau didistribusikan oleh suatu organisasi yang dimana itu bertujuan kepada anggota, karyawan, serta orang-orang atau kepentingan internal yang lainnya. A few inches later. Hanya Allah yang tahu macam mana perasaan aku sakit. Sakitnya perasaan aku ni. Dan PR writing adalah public relationship writing atau proses menulis serta menyusun materi komunikasi untuk keperluan humas atau public relation. Nah, materi ini dapat berupa berbagai jenis, mulai dari seperti dokumen, seperti rilis press, seperti pidato, artikel, materi presentasi, materi untuk media sosial, dan yang lain-lain. Jadi, itu tugas salah satu dari PR. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, teman-teman. Mohon maaf
kepada teman-teman semuanya. Apabila ada kurang dan salah, mohon dimaafkan ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Institut Agama Islam Syekh Maulana Qori Bangko, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Video ini dibuat untuk menyelesaikan mata kuliah Manajemen Humas dan Pelayanan Publik dengan dosen pengampu Dr. Erdi Wardani MPD. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari 2 orang. Perkenalkan, nama saya Mary Alvina dengan NIM TMPI 1 2022-034. Program kerja dapat dianalisis sebagai program. Kata program berasal dari bahasa Latin programma, yang pada awalnya mengacu pada suatu tulisan, menjadi arti yang luas, mengacu pada rencana atau rencana yang ditulis secara rinci untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam banyak bahasa, termasuk bahasa Indonesia, kata kerja umumnya digunakan untuk merujuk pada aktivitas atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Proses perencanaan program adalah langkah-langkah yang diambil untuk merancang dan mengembangkan program efektif dan efisien. Dan adapun langkah-langkah umum dalam proses perencanaan program ialah 1. Identifikasi kebutuhan atau masyarakat. Tahap awal dalam proses perencanaan program adalah mengidentifikasi kebutuhan atau masalah yang ingin diatasi. Ini melibatkan penelitian dan analisis mendalam tentang kondisi saat ini, tantangan atau peluang yang perlu ditandatangani. Yang kedua, penetapan tujuan. Setelah kebutuhan atau masalah diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah menetapkan tujuan yang jelas dan terukur untuk program tersebut. Tujuan harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu. Yang ketiga, analisis situasi. Analisis situasi melibatkan pengumpulan data dan informasi yang relevan untuk memahami konteks pemangku kepentingan dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program. Yang keempat, perumusan strategi. Berdasarkan analisis strategi, perumusan strategi dilakukan untuk menentukan pendekatan atau langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai tujuan program. Strategi harus sesuai dengan tujuan dan mempertimbangkan kekuatan dan peluang yang ada.